Bila kita tidak memiliki kesempatan, kita yang harus membuat kesempatan. Simak video ini, jangan skip, karena saya akan membagikan tips gimana caranya kita bisa mendapatkan kesempatan. Kita tidak perlu menunggu kesempatan dari orang lain, bersandar dari orang lain. Kita menunggu institusi, kita menunggu siapapun untuk membantu kita. Tetapi kita harus membuka kesempatan untuk diri kita. Kita itu harus bisa membantu diri kita sendiri dan keluarga. Simak tipsnya, simak video ini, jangan di skip. Halo teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan informasi, tutorial, pencerahan, pandangan-pandangan, ilmu aneh. Itu semua untuk mendorong kalian menjadi seorang manifestor. Menjadi seorang manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua itu Mujigay. Channel yang mendorong kalian menjadi seorang manifestor, ya. Mendorong kalian untuk menjadi seseorang yang produktif, tidak hanya konsumtif. Kita itu kebanyakan menjadi konsumen, teman-teman semua. Saatnya kita itu bagaimana caranya kita berkreasi, kita mengeluarkan daya kreativitas kita. Ya, kekuatan yang ada di dalam kita, kekuatan terpendam yang selama ini tertidur. Mari kita kuat. Ya, mari kita angkat kekuatan itu dan kita nikmati, kita manfaatkan untuk keperluan kita, keluarga kita, dan orang lain. Dan kita juga bisa memberikan sumbangsih kita kepada bangsa, ya, teman-teman sekalian. Kenapa kita itu menjadi golongan yang konsumtif? Ya, karena kita itu selalu dibuai oleh mimpi, dibuai oleh dongeng-dongeng, dibuai oleh sesuatu yang tidak membuat kita memacu kreativitas kita, ya. Kita tidak bisa memecahkan solusi masalah yang ada, itu jadinya amarah, ya. Pada saat kalian itu diselubungi oleh amarah, ya, kalian itu akan terbakar, teman-teman sekalian. Kalian akan habis, ya. Makanya kalian kesampingkan emosi kalian, kalian kesampingkan amarah kalian kalau melihat channel itu Mujigay ini, ya. Karena channel ini mudah-mudahan insya Allah, ya, memberikan nilai positif untuk kalian, ya, vibrasi positif untuk kalian. Kalian juga bisa bagi ilmu-ilmu sederhana ini kepada orang-orang lain, karena ilmu-ilmu ini itu tidak memerlukan modal besar. Modalnya itu sudah ada sejak dari kalian lahir, cuman kalian itu tahu apa tidak, dimanfaatkan atau tidak, ya. Teman-teman sekalian, di video ini Pepito ingin memberikan bagaimana caranya kita menciptakan kesempatan, bukan menunggu kesempatan itu datang. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa berkarya, tidak ada alasan kita tidak bisa meningkatkan taraf hidup kita dan meningkatkan taraf hidup keluarga kita. Karena apa? Kita tidak menunggu kesempatan. Kita tidak menunggu pertolongan orang untuk datang, tetapi kita membuka kesempatan. Kita yang mengundang orang untuk datang supaya orang itu membantu kita, ya. Jadi kita jangan menunggu, tetapi kita mengundang, ya. Tapi jangan bikin masalah, ya. Jangan mengundang orang dengan cara bikin masalah, ya. Sekarang itu mengundang orang dengan ada masalah, ya, karena kan kalau ada masalah itu pasti rame orang datang. Nah, pada saat orang datang itu baru dilakukan penjualan dan lain sebagainya. Jadi masalah itu dibikin seperti alat untuk menjual barang, ya. Jadi gimana caranya itu bikin orang datang? Wah, bikin aja huru-hara, bikin aja sesuatu yang rame, yang akhirnya orang itu datang dan orang itu akhirnya itu
memberikan perhatiannya, ya, karena ada masalah itu. Setelah itu pada saat orang datang, nah disitulah akhirnya ada transaksi, ada penjualan dan lain sebagainya. Ya itu bisa, itu salah satu teknik teman-teman sekalian, ya. Karena saya itu juga seorang penjual, ya. Saya itu dulu itu berjualan roti, berjualan kopi, ya, tapi di kafe. Di kafe teman-teman sekalian, bukan di pinggir jalan, ya. Jadi saya itu bagaimana caranya membuat kafe saya itu rame gitu. Saya bikin aja sedikit problematika kalau kafe ini semua bahannya itu import, ya. Artis suka datang ke sini dan makan di sini, ya. Ada sih artis yang datang, tetapi ya nggak sering, ya. Itu kan saya bikin-bikin sesuatu supaya mengundang orang itu datang ke kafe tempat saya jualan, ya. Nah, kita itu harus melakukan itu teman-teman sekalian. Jangan berpandang negatif ya teman-teman sekalian, karena kita tuh harus menciptakan kesempatan, ya. Kita itu sudah tidak bisa menunggu terbukanya lapangan kerja, tetapi kita itu harus membuka lapangan kerja. Apakah saya bisa? Bisa. Apakah kalian bisa? Pasti teman-teman sekalian. Kalau kalian gunakan tips-tips sederhana yang ada di channel Itu Muji Gay ini, kita semua itu bisa melakukannya teman-teman sekalian. Yang penting adalah kita pertama itu berimajinasi, memvisualisasi. Setelah itu kita seimbangkan dengan aksi supaya ada reaksi, ya. Oke teman-teman, ya, jadikan rumus tuh. Kita berimajinasi dan bervisualisasi untuk menarik aksi sehingga mendapat reaksi. Nah, teman-teman sekalian, ya. Jadikan itu rumus, bagikan ke teman-teman kalian semua. Ini tuh rumus sukses, ya. Rumus sebagai seorang manifestor, ya. Manifestor itu adalah menciptakan. Jadi kita tidak menunggu orang lain untuk menciptakan kesempatan. Kita tidak menunggu orang lain memberikan kesempatan kepada kita, tetapi kita menciptakan kesempatan, ya. Kita gunakan alat-alat yang ada teman-teman sekalian, ya. Kalau kita bikin usaha, kita bisa viralkan di media sosial. Kita bisa viralkan di media sosial, ya. Kalian bikin aja cerita-cerita lucu, cerita-cerita a day in my life pada saat kalian itu produksi, ya. Dan kalau tempat kalian itu sudah rame, ya, kalian itu sudah banyak pelanggan, ya, jangan lupa kalian itu harus merawat yang namanya cita rasa. Kalian itu juga harus merawat pelanggan kalian, ya. Karena kalau kalian membuat sesuatu yang viral, setelah itu orang datang dan mencobanya, ternyata itu mengecewakan, ya, itu kurang bagus, ya. Nanti itu juga akan berkurang. Tetapi yang namanya rezeki itu bukan kita yang ngatur, ya. Teman-teman sekalian, kita itu diberi modal sama Tuhan ini, kita bisa berkarya, kita bisa berusaha, tetapi hasilnya itu harus kita serahkan lagi kepada semesta alam, ya. Karena yang ngatur itu bukan kita lagi. Pada saat saya berkarya, saat saya membuat video YouTube ini, saya sharing ilmu-ilmu sederhana kepada kalian, ini sudah bukan milik saya lagi. Kalau sudah saya share ke publik, ke YouTube, itu sudah milik para netizen, para pemirsa. Kalian bisa berkomentar apa aja, tetapi saya sarankan berkomentar yang baik-baik, ya teman-teman sekalian, ya. Karena biar vibrasinya kembali lagi kepada kalian itu baik. Dan juga kalau ada orang lain yang membaca komentar kalian, itu biar orang lain itu juga terkena vibrasi positif. Jadi ini nanti saya bahas di video lain tentang bagaimana cara kita mendapatkan vibrasi positif dan memberikan juga vibrasi positif, ya. Menerima sama memberi itu bagus mana? Bagus memberi. Karena kalau kita memberi vibrasi positif, kembali ke kita 2 kali lipat, ya. Energi kita memberi, itu kita sudah dapat nilai. Setelah itu kembali lagi ke kita, energi positif itu sudah nilai, jadi double. Jadi kalau kita hanya menerima energi positif, itu single. Tetapi kalau kita memberi energi positif, itu kita dapatnya double, ya. Kita memberi, itu sudah positif, kita dapat
feedback lagi, dapat energi positif dari orang lain lagi, itu jadi double, ya kan? Jadi lebih baik kalian membiasakan diri untuk memberi daripada sekedar menerima, ya teman-teman sekalian. Mulailah untuk berkreasi, ya. Apa saja teman-teman sekalian, kalian menemukan sampah, berkreasilah dengan sampah. Kalian menemukan channel YouTube, berkreasilah di YouTube. Kalian menemukan aplikasi oranye, aplikasi hitam, aplikasi hijau, berkreasilah dengan aplikasi-aplikasi itu semua teman-teman sekalian, ya. Jangan biarkan waktu kalian itu kalian isi dengan keluhan, dengan amarah, dengan emosi, dengan ketidakberdayaan, dengan tangisan, dengan kalian menyerap energi-energi negatif, cerita-cerita negatif, ya, gibah, ngomongin orang, ngomongin tetangga. Jangan teman-teman sekalian, ini hanya saran, tetapi kalau kalian seperti itu juga tidak apa-apa, ya. Pepito tidak melarang apapun, karena itu sudah berjalan begitu saja. Manusia itu memang tidak bisa diapa-apakan, tetapi kalau kalian sampai bisa berubah, ya itu adalah pertolongan dari Tuhan, ya teman-teman sekalian. Kalau kita berubah, itu sudah ada campur tangan dari Tuhan, ya. Itu ada campur tangan dari alam semesta. Tahu nggak kalian, kalau saya dulu itu perokok berat, teman-teman sekalian. Saya dulu itu perokok berat, tetapi bagaimana saya itu bisa berhenti merokok? Waktu saya mengucap, saya mau berhenti ngerokok besok, nggak bisa. Saya ketemu teman saya, akhirnya saya ikut ngerokok juga, gitu loh. Tetapi pada saat alam semesta membantu saya, menolong saya, berhenti saya merokok, teman-teman sekalian. Benar-benar berhenti total, saya tidak merokok lagi. Nah, itulah teman-teman sekalian. Kalau kalian melihat apa yang kita usahakan itu adalah hasil dari kita sendiri, itu saya tanda tanya, ya. Kalau kita kerja keras dan hasil dari kerja keras itu adalah hasil dari kita sendiri, itu benar, ya. Tetapi kalian coba, kalau misalnya kalian tidak dikasih kesempatan, tidak dikasih waktu, tidak dilancarkan, ya. Misalnya nih kalian jual minuman, tiba-tiba hujan, apa yang terjadi? Tutup pasti jualan kalian, ya. Alam semesta memberikan panas supaya orang haus, setelah itu beli minuman kalian, ya. Kalau hujan, sudah banyak pedagang-pedagang yang tutup karena orang malas keluar, teman-teman sekalian, ya. Dengan keadaan seperti kemarin pandemi, PSBB, orang tidak boleh keluar, dikasih kesempatan sama alam semesta untuk apa? Online. Kalian bisa jualan online, ya. Itu loh, kalau kalian tidak dikasih kesempatan, tidak ada bantuan dari alam semesta, ya, unsur-unsur alam ini, apakah kalian bisa berhasil, teman-teman sekalian? Ya, makanya di channel Itu Mujigai ini saya akan membahas tentang bagaimana kita itu combine, kita itu kerjasama dengan seluruh alam, teman-teman sekalian. Memang kita itu tidak sepenuhnya itu baik, ya. Kita itu tidak sepenuhnya itu selalu berbuat baik, ya. Kadang kita ada curangnya, kadang kita itu ada nafsunya, ya. Tapi bagaimana caranya kita menyeimbangkan, bagaimana caranya kita itu tetap membersihkan diri kembali supaya kita itu bisa berkarya kembali loh, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita itu melakukan penyikapan saja, bagaimana cara kita itu membersihkan diri kita kembali, dan kita minta maaf kalau sudah melakukan kesalahan, dan kita berkarya dan berkreasi kembali. Seperti itu. Bila kita terjatuh, kita bangkit lagi. Itu saja, teman-teman sekalian, ya. Jadi kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu fokus kepada keterbatasan, tetapi bagaimana caranya kita melampaui keterbatasan itu, teman-teman sekalian. Itulah tujuan channel Itu Mujigai ini, ya. Tujuan kita afirmasi, tujuan kita menjadi manifestor adalah kita gimana caranya melampaui keterbatasan-keterbatasan kita, dari ketakutan, kekhawatiran, tidak punya modal, malas,
Itu teman-teman sekalian. Lakukan hal yang paling sederhana dulu. Hal yang paling mudah kalian lakukan dulu, ya. Setelah itu pasti nanti akan berkembang kalau alam semesta, Tuhan itu mengizinkan itu berkembang, ya. Seperti kalian menanam benih aja di tanah pertanian, ya, atau kalian menanam benih di kebun kalian. Itu ada yang tumbuh, ada yang tidak. Karena kenapa? Yang tidak tumbuh itu berarti kemungkinan benihnya jelek, ya, atau kalian itu menutup tanahnya terlalu padat, ya, berarti kan butuh ilmu. Memang itu harus ada pembersatuan atau harus ada kolaborasi kalian dengan lingkungan tersebut, ya, dengan alam, dengan tanah, dengan air, dengan matahari. Itu loh teman-teman sekalian. Kalau sampai kalian itu menanam benih dan tumbuh subur, yaitu semuanya itu sudah tepat dan benar dan diizinkan. Ya teman-teman sekalian, itu saja sih untuk video kali ini, ya. Kita lanjut di video-video berikutnya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pencerahan, hiburan, dan harapan untuk kalian itu menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan bervibrasi tinggi, ya. Semua itu akan kembali kepada diri kalian sendiri teman-teman sekalian. Saya tidak bisa memaksa, saya hanya memberikan getaran, insya Allah getaran positif kepada kalian yang mudah-mudahan bisa menjadi suatu getaran vibrasi yang nanti juga akan menular kepada orang lain, ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Pepito mengucapkan terima kasih.